Halo guys, berjumpa lagi dengan kami di sini Duo Lucky Channel dan saya sebagai host Ujia Gersanto Pranangin dan brother saya Karis Blessing Siregar, dan kami di sini ada narasumber yang istimewa, yaitu anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Jadi kami akan menanyakan seputar politik yang ada di Medan. Jadi untuk itu izinkan saya berpantun sebentar. Ingin rasa memakan kari cendawan batang keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu Bang Erwin yang luar biasa. Jadi waktu kesempatan saya berikan kepada Brother Karis Blessing Siregar. Oke, Brother Rusia, makasih atas kesempatannya. Halo Bang, apa kabar Bang? Ya, baik-baik. Gimana kegiatan Abang selama pandemi Bang? Apa yang dikerjakan? Ya, kerja dari rumah, kerja di kantor, tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan. Sebentar, aku kehilangan videonya. Mana ini? Bentar. Iya Bang. Oke. Yuk. Iya Bang. Masuk ke pertanyaan saja ya Bang. Silakan. Oke Bang. Kalau boleh tahu, sejak kapan Abang tertarik untuk terjun ke dalam dunia politik Bang? Boleh diceritain sedikit Bang? Ya, sejak dari dulu, sejak saya udah mengenal negara ini, saya sudah tertarik politik. Ya, latar belakangnya adalah keadaan negara kita, keadaan lingkungan sekitar, keadaan pemerintahan, apa yang ada terjadi di negara kita, begitu kan. Kenapa susah sekali dapat pasokan listrik, kenapa susah sekali rakyatnya maju, kenapa kepengurusan hal-hal administrasi susah gitu. Itu dia. Sejak saya mengerti dari SMA lah itu. Dan mungkin itu passion Abang sampai sekarang ini. Benar. Oke Bang. Dan juga boleh tahu nggak sih Bang, perbedaan dari diri Abang sendiri dengan teman-teman yang ada di dalam anggota dewan tersebut, boleh diceritain Bang? Mungkin dari yang pasti, saya pikir kinerja tetap sama ya. Kinerja DPR itu tugas dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah. Situ jelas-jelas diatur fungsi kita adalah pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Sementara tugas-tugasnya di situ juga tertera, salah satunya bersama-sama pihak eksekutif membuat suatu perda, membahas perda, dan macam sebagainya. Dan juga tugas-tugas kita adalah untuk memilih atau memberhentikan atau melantik wali kota yang mana posisinya sudah tidak ada lagi. Yang membedakan saya ya bedanya beda partai aja gitu. Saya terpilih dengan modal sedikit, itu aja bedanya. Dan mungkin kan Bang, ini banyak kan kebijakan-kebijakan yang Abang buat dan teman-teman buat sendiri. Nah, kalau misalnya ada nih kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, apa sih sikap Abang? Bagaimana sikap Abang? Saya pikir kebijakan itu tergantung bagaimana pengaplikasiannya. Contohnya kebijakan tentang apa, penganggaran kah atau bagaimanakah? Nah, itu apa yang sudah dikaji oleh pemerintah itu disepakati bersama dengan lembaga DPRD ini. Jadi ya, tidak ada kebijakan yang tidak pro kepada rakyat gitu loh. Karena rakyat ini banyak gitu kan. Dan mungkin kenapa sih Bang, Abang pengen sekali menjadi anggota DPRD? Ya, saya ingin menjadi wakil rakyat, saya ingin menjadi speaker rakyat, saya ingin mengembalikan legitimasi lembaga DPR ini ke tempat seharusnya. Yang mana selama ini lembaga DPR ini dianggap ya nggak acuh lah, nggak mengerti lah, nggak gimana lah. Jadi saya pengen mengembalikan itu. Dan saya ingin melawan cara-cara yang tidak demokratis yang terjadi selama ini di bangsa ini terkait dalam pemilihan umum. Salah satu contoh, apa yang dilakukan
caleg-caleg lain adalah mengumpulkan DPT, mencari nama-nama daftar pemilih tetap, lalu menyebar tim sukses, lalu ya mengumpulkan KTP mereka, lalu KTP-nya ini dihargai dengan tanda kutip ya. Nah itu cara-cara tidak demokratis kan begitu. Itu yang mau saya lawan. Nah optimisme itu saya implementasikan dengan cara saya berkampanye door to door, pasar ke pasar, orang ke orang, man to man. Saya melakukan hal itu tanpa data, tanpa perlu nanya minta nomor KTP, nggak perlu lah. Yang penting saya datangi tempat-tempat massal, saya mengkampanyekan diri saya ke warung-warung kopi, ke pasar-pasar tradisional, ke supir becak, ke supir angkot, ke supir ojek online, dan macam sebagainya. Juga komunitas-komunitas perwiritan, komunitas-komunitas rohani, komunitas-komunitas gereja juga saya datangin. Lalu saya berkampanye, saya bawa brosur sendiri, yaitu untuk menentang, untuk melawan ini tadi, dan itu adalah perintah partai kita juga, begitu kan. Nah itulah keinginan terbesar saya, kenapa harus terjun di politik ini, selain untuk mengontrol pemerintahan, yaitu pihak eksekutif. Boleh ceritain nggak Bang, kebijakan-kebijakan apa yang sudah Abang lakukan dan mungkin apa yang akan Abang pikirkan untuk kedepannya untuk mensejahterakan rakyat, khususnya di Sumatera Utara, Bang? Saya pikir begini, lembaga DPR ini kan sifatnya kolektif kolegial, jadi kita nggak bisa sendirian di sini. Paling tidak ada koalisi, ataupun paling tidak kita ada satu fraksi, begitu kan. Terkait kebijakan yang pro rakyat itu, salah satu yang udah saya pikirkan adalah kebijakan tentang pembuatan perda ojek online. Nah, di perda ojek online ini sudah saya mimpikan, tetapi belum masih tahap pembahasan saja, belum saya usulkan karena dalam pengusulan setiap perda itu harus melalui tatip kita yang diturunkan dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, bagaimana cara beracara untuk membentuk mengajukan perda inisiatif. Salah satu yang mau saya ajukan ini adalah perda tentang ojol di Kota Medan, dan mungkin akan satu-satunya, mohon doanya, yaitu supaya ojek online di Kota Medan agar dianggap sebagai karyawan. Kenapa dianggap sebagai karyawan? Karena ini penting agar mereka dapat mengajukan pinjaman ke bank untuk mengajukan KPR, karena mereka menginginkan rumah, begitu loh. Nah, selama ini kan mereka dianggap mitra, jadi sehingga mereka tidak masuk dalam tenaga kerja BPJS gitu. Terus untuk agar mereka bisa mendapat pinjaman juga, pinjaman usaha dari bank-bank pemerintah yang bisa mendukung. Itulah salah satu perda yang saya perjuangkan. Oke Bang, ini kan juga untuk persiapan pemilu tahun ini dan diadakan bulan Desember. Nah, apa sih yang sudah Bang persiapan khususnya di lembaga DPRD sendiri, dan mungkin kerjasama apa yang Abang lakukan antara DPRD dengan KPUD Sumatera Utara? Ini kan konteksnya kan pemilu kada kepala daerah ya. Iya Bang. Konteksnya untuk bulan 12 ini pemilu kada, otomatis setiap partai politik pasti ada itu namanya kebijakan yang dari DPP. Pada siapa kita memberikan dukungan. Jadi sampai saat ini saya belum dapat perintah itu dari DPP kepada siapa kita mendukung. Tapi persiapannya ya menjalankan aktivitasnya dan paripurna lain. Itulah yang saya siapkan. Tapi kalau dalam konteks pemilu kada, yang pasti apa perintah partai, siapa calon yang akan kita usung, yang kita dukung, itu semua tergantung dari partai dan akan kita laksanakan sebaik mungkin yang apa diperintahkan oleh partai kita. Ya, kalau boleh tahu Bang, siapa saja orang yang Abang libatkan dalam mengambil sebuah kebijakan, dan apakah sebuah kebijakan itu ada campur tangan partai atau para mafia-mafia politik? Begini ya,
tidak ada yang namanya mafia politik. Politik itu adalah pemerintahan kita, itu adalah wakilnya Tuhan. Jadi pemerintah itulah perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini melalui instrumennya yaitu pemilu kan gitu. Terbentuklah satu pemerintahan dan disitulah politik itu bermain. Saya pikir tidak ada misalnya kebijakan-kebijakan untuk mafia-mafia, tetapi pada dasarnya proses yang ada di perpolitikan ini itu gimana ya, tergantung kita melihatnya bagaimana begitu kan. Semua kan orang ingin punya nama, semua orang ingin punya dikenal begitu. Jadi kalau misalnya prosesnya di dalam itu ada yang gimana-gimana, yang tanda petik, tapi substansinya adalah politik itu semata-mata ditujukan, dibuat untuk kemaslahatan masyarakat banyak, gitu loh. Karena semua yang terjadi di Indonesia ini, di dunia ini, itu dihasilkan oleh produk-produk politik seperti apa, undang-undang, peraturan, dan macam sebagainya. Jadi kalau misalnya ada dibilang mafia politik, ya saya kurang setuju ada mafia politik. Akan tetapi proses yang di dalamnya, cara pemilunya, cara gimana, apanya, persaingan di dalam itu tergantung dinamika di dalamnya, begitu loh. Jadi saya pikir tidak adalah kebijakan yang berbau negatif, karena yang pasti pemerintah itu sudah mengkaji seluruhnya apa yang harus dilakukan untuk masyarakat, apa yang harus dilakukan untuk kemaslahatan rakyat banyak, dan tentunya kami juga dibekali dari partai kami bagaimana cara melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang pasti hal-hal yang tidak produktif akan kita lawan sesuai dengan perjuangan partai kita yang anti korupsi, yang anti intoleransi. Dan ini kan Bang, lagi viralnya juga kasus laptop itu. Mungkin apa sih Bang tujuan dari DPRD sendiri dalam memberikan laptop untuk masing-masing anggota, dan mungkin Abang sendiri juga sudah mengembalikan laptop itu. Boleh nggak sih Bang ceritain latar belakang laptop itu ada? Jadi terkait pengadaan laptop itu jauh hari sebelumnya sudah dianggarkan oleh anggota DPRD yang periode lalu. Nah, pengadaan laptop itu sendiri itu harusnya diberikan ketika kita mulai bekerja setelah dilantik pada bulan 9 itu. Tapi entah kenapa laptop itu lama sekali diberikannya, kan begitu. Terkait tablet juga, tablet itu sudah lama, itu anggaran itu tidak pernah kami tanda tangani yang baru ini ya. Karena kami sudah menerima bekerja di sini, APBD tahun 2020 sudah diketuk oleh apa yang lama, anggota DPRD yang lama yang nggak terpilih lalu gitu. Jadi kami tidak pernah membahas atau merancang anggaran ini untuk kami pergunakan untuk membeli laptop. Begitulah dia. Yang dan itu memang saya pikir setiap anggota dewan ada anggarannya ya di anggota DPR dimanapun mendapatkan fasilitas itu di seperti itu kan. Dan memang saya pikir tujuan Sekpan juga bagus untuk mempercepat atau menambah efektivitas dan efisiensi kinerja anggota DPR-nya. Nah, tapi kan permasalahannya mereka memberikan itu pada waktu yang tidak tepat, dikala bangsa ini menderita, dikala masyarakat sedang susah-susahnya, dikala masyarakat ya banyak terpuruk lah gara-gara pandemi ini yang harusnya bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih berguna begitu. Dan ini kan juga Bang, persiapan Kota Medan sendiri, khususnya Kota Medan, bagaimana persiapan khusus Kota Medan dalam menghadapi new normal, Bang? Bagaimana? Ya, saya pikir langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kota Medan dalam menghadapi new normal, kemarin sudah saya tekankan melalui fraksi. Kita menginginkan bahwasanya lebih tanggap lah ya, cuma sekedar membuat perwal yang perwal gimana ya, klaster orang yang datang di screening lalu dilakukan isolasi mandiri di tempat khusus, itu salah satu langkah yang bagus. Lalu menyediakan tempat-tempat rumah-rumah bagi orang yang PDP. Lalu yang agak lucunya, pemerintah kurang tegas menjelaskan bahwasanya
um, jenazah COVID yang sudah meninggal itu nggak akan berpengaruh lagi jika dikebumikan atau dikubur di tempat biasa gitu kan, sehingga Medan dalam hal ini telah mengeluarkan anggaran untuk membeli tanah khusus untuk korban COVID. Nah, yang langkah-langkah Kota Medan ambil juga adalah mereka menghukum para orang-orang yang tidak memakai masker dengan cara suruh pusat tanpa ada konsekuensi. Kenapa tanpa ada konsekuensi? Seharusnya pemerintah Kota Medan bertanggung jawab menyediakan masker untuk seluruh masyarakat Kota Medan dan juga wajib melakukan rapid test kepada masyarakat Kota Medan dan juga menyediakan alat yang namanya swab atau PCR agar bisa menjadi inventaris ke depannya jika terjadi hal-hal seperti ini, seperti pandemi ini. Akan tetapi sewaktu melakukan razia masker, masyarakat yang nggak pakai masker disuruh pusat, tapi konsekuensi nggak ada. Maksudnya seperti ini, kalaulah dia nggak punya masker, disuruh pusat, lalu dikasih hadiah, hadiahnya apa? Masker, gitu kan. Jangan disuruh pusat, ditahan KTP. Kalaupun KTP-nya ditahan, untuk mengambil KTP tadi, mereka harus pakai masker. Jadi konsekuensinya jelas, jadi ada efek jerahnya ada. Jadi bukan sembarangan nyuruh orang pusat, KTP-nya ditahan, begitu. Itu langkah-langkah yang dilakukan terkait penanganan APD dan dilakukannya realokasi anggaran belanja untuk mengatasi pandemi COVID ini sebesar 100 miliar. Itu yang dilakukan oleh Pemko Medan yang kami amati. Dan untuk itu dari lembaga DPR sendiri kami sudah membentuk yang namanya Pansus COVID-19, yaitu semata-mata untuk mengontrol dan mengawasi kinerja para gugus tugas ini agar bekerja sesuai dengan ya tupoksinya lah gitu. Ya, kalau boleh tahu Bang, siapa yang Partai Solidaritas Indonesia usung untuk calon wali kota Medan, Bang? Dari PSI sendiri. Saya pikir itu tanyakanlah kepada ketua DPD ya. Yang pasti PSI pasti akan mengusung orang-orang yang tepat lah. Itulah dia. Itu yang apakah pasti Mas Bobi sendiri akan maju Bang ke calon wali kota? Ya siapa saja boleh maju, siapa saja bisa berpeluang kita dukung, tergantung rekomendasi dari DPP nanti kan begitu. Itu tingkatannya mungkin ke DPD, ke DPD, ke DPW, ke DPP, nanti baru kita terima surat siapa yang harus kita dukung di pemilu pada Kota Medan. Dan mungkin boleh sampaikan nggak sih Bang harapan-harapan Abang buat perpolitikan yang ada di Indonesia untuk kedepannya, dan juga mungkin harapan Abang buat pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan juga pemerintah pusat, boleh Bang? Ya harapan saya demokrasi harus berjalan dengan normal ya. Demokrasi itu kita harus tumbuhkan demokrasi sesuai dengan harapan kita, yaitu mulailah dengan menghilangkan primordialisme, jangan lagi itu pandangannya. Jadi kita semata-mata politik, jangan lagi memperkuat identitas gitu kan. Jadi sehingga kita melakukan hanya semata-mata hanya untuk kebaikan umum. Jangan lagi kita melihat gara-gara satu agama, satu apa, tapi substansinya adalah kita ini berdemokrasi supaya politik ini enak, supaya elegan. Ayolah kita tunjukkan kualitas kita siapa, apa harapan-harapan yang akan dibangun, bagaimana pola masa depannya nanti, itulah yang semestinya kita bangun. Dan saya percaya ke depan ini politik kita akan lebih baik, khususnya di perkotaan, dan akan merembet itu ke desa-desa, bagaimana pola-pola kita melihat suhu perpolitikan di Kota Medan yang sudah mulai bagus ya. Indikatornya adalah saya terpilih kan. Kita terpilih dari partai PSI, duduk dengan modal sedikit ya, sedikit saja modalnya, dibandingkan sama kawan-kawan yang lain yang pakai modal sampai miliaran rupiah, begitu kan. Itulah yang harapan saya. Dan kepada adik-adik yang sedang belajar politik,
harus tahu dulu esensi politik itu apa gitu kan. Jangan anti politik. Kita bertatap muka ini gara-gara politik. Uang yang kamu bayar untuk bayar uang kuliah itu politik. Semua dari hidup, dari mulai lahir sampai mati itu semuanya politik itu gitu loh. Jangan salah menanggapin gitu kan, anti politik, anti apa, nggak boleh. Nah, tapi praktek politiknya mungkin kalian melihat ini orang-orang oknum politik ini korupsi atau apa, itu oknumnya gitu kan. Pada intinya politik itu adalah tujuannya sangat baik, karena yang mengatur dunia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai New Guinea sampai semua itu politik, produk politik yang mengatur dunia. Jadi saya harap janganlah anti sama politik, tetapi marilah kita sama-sama apa ya, membangun gitu kan, saling-saling mengingatkan bagaimana politik itu bisa berjalan dengan baik jika ingin terjun ke dunia politik. Nah, sementara harapan saya untuk Sumatera Utara ya, memang saya agak sedikit kecewa di sini karena kuatnya isu SARA itu kemarin tadi, identitas yang dibangun di dalam berdemokrasi. Setiap kontestasi pilkada berlangsung, maka acap sekali para kontestan ini memakai isu-isu identitas jika lawannya tidak satu agama begitu. Jadi kita sangat kecewa juga. Nah, untuk itu saya berharap para penonton yang sekarang hadir di sini, yang akan kalian upload, para penonton ini, marilah kita melihat sesuatu itu dengan kepala dingin, menghilangkan stigma-stigma negatif tentang politik, tidak lagi memandang isu-isu SARA untuk apa? Tidak ada gunanya. Yang penting kan permasalahan kita kan sama ini kan, apa Karis Ujia? Permasalahanmu sama permasalahanku sama. Kita pengen sejahtera, betul nggak? Kau pengen punya mobil, kau pengen punya rumah, kau pengen punya anak-anak sekolah, kau pengen pasti itu. Tidak ada bedanya kita. Nah, untuk itu bagaimana kita mewujudkan itu, yang melakukan inovasi, begitu kan? Ya, inovasi lah yang kita tingkatkan, bukan hal-hal lain. Biarkanlah agama itu menjadi rel bagi kita untuk melakukan yang namanya pekerjaan kita masing-masing, khususnya kalian yang calon-calon politikus ini. Biarkan agama itu menjadi rel sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk menjaga kalian dari ya yang lari-lari lah. Pokoknya entah korupsi, entah apalah gitu kan. Itulah harapan saya untuk demokrasi di Sumatera Utara. Ya, kalau boleh tahu Bang, kalau Tuhan izinkan atau masyarakat Sumatera Utara izinkan Abang memimpin Sumatera Utara ini, apakah Abang bersedia? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil ya kan. Miracle could happen for anyone, ya kan? Miracle could happen for anyone, you know that? You got what I mean? Oke Bang. Ya, kalau misalnya kalau misalnya Tuhan izinkan, kenapa tidak? Mainkanlah ya kan? Apa lagi? Iya Bang, mantap Bang. Tidak kalah kita ya kan? Kita dukung Bang kalau misalnya Bang maju. Siap. Oke Bang, boleh semangatlah buat teman-teman. Oke. Boleh sampaikan nggak Bang ke teman-teman yang ada di anggota DPRD untuk bisa kami wawancarai melalui video ini Bang? Boleh nggak Bang? Nanti saya usulkan satu persatu ya. Kayaknya lagi sibuk juga ini mengurusi pandemi. Sampaikan ya. Iya Bang. Sampaikan di video saja Bang, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada yang nonton. Boleh. Nanti saya sampaikan ya. Kepada Karis, Persing, Sregar, Ujia angin, tahun 96 mungkin. Iya Bang. Sampaikan like, komen, share dan subscribe Bang di video ini Bang. Boleh. Laki channel Bang. Siap. Gimana? Nanti kirim aja linknya. Laki channel. Iya Bang, tolong sampaikan di video, like, komen. Oke, siap. Buat para pemirsa, buat para warga netizen, tolong like, subscribe, dan komen ini channelnya di apa namanya? Channel apa? Duo Laki Channel Bang. Tolong subscribe, like, dan komen Duo Laki Channel supaya nambah subscribernya. Jangan lupa di subrek ya. Supaya rame, dan ini sangat bagus channelnya, dapat menambah
Ya, karena subscriber itu nggak bayar untuk membantu mereka tetap berkarya di dunia per-YouTubean, ya kan. Jangan lupa bayar pajaknya, kalau memang ada pajaknya, oke? Iya Bang. Sukses terus ya Bang. Oke, terima kasih. Amin. Oke Bang. Bang Erwin yang bisa meluangkan waktunya untuk berkenan kami undang melalui via Zoom ini. Kiranya Abang semakin diberkati, semakin memimpin rakyat Kota Medan ini dengan penuh hati dan benar-benar melayani masyarakat Kota Medan ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan kami, kelemahan kami mohon maaf karena kami adalah manusia biasa, rakyat biasa. Horas, mujua-jua, Yehubu. Horas. Please. Oke, Pak. Oke, Bang. Boleh kasih saran nggak, Bang?